Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan akan menghentikan status tersangka Nur Hayati pelapor kasus korupsi dana desa di Cirebon, Jawa Barat. Pihak Nur Hayati menyambut baik kabar ini dan berharap status tersangka segera dicabut. Polemik status tersangka Nur Hayati, pelapor kasus korupsi dana desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat, akhirnya menemukan titik terang. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut akan menghentikan status tersangka Nur Hayati dan tengah menyiapkan formula yuridisnya. Namun di sisi lain, kasus korupsi yang menjerat kubu desa tetap dilanjutkan. Sampai dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2 gitu. Kabar ini pun menjadi angin segar bagi Nur Hayati. Pihak keluarga pun menyambut baik dan berharap status tersangka segera dicabut. Sementara Nur Hayati kini masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Intinya keluarga tidak bisa, kita udah senang gitu mendengarnya. Berharap secepatnya dicabut. Berharap secepatnya. Apa secepatnya apa itu dicabut atau? Pencabutan itu dan terima secara kertas gitu kan. Sebelumnya penetapan tersangka terhadap Nur Hayati menjadi sorotan. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara desa Citemu malah dijadikan tersangka pada Desember 2021 lalu usai melapor dan membantu penyidikan korupsi kubu desanya. Dalam penyampaian surat tersangka ke saya yang waktu itu disampaikan langsung oleh Kanit Tipikor sendiri mengatakan bahwa Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada Ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan Ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh kubu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Nur Hayati dijadikan tersangka karena polisi menemukan indikasi keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut. Sementara Bareskrim Polri belum berencana menindak anggotanya yang menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar baik ini tentu saja menjadi angin segar bagi Nur Hayati dan keluarganya yang tengah mencari keadilan. Untuk mengetahui bagaimana reaksinya sudah bergabung bersama kami Nur Hayati, pelapor kasus korupsi. Selamat sore Ibu Nur Hayati. Selamat sore Pak. Apa kabar Bu Nur Hayati? Alhamdulillah. Baik, pertama kami ingin menanyakan atau meminta tanggapan Anda terkait rencana kepolisian menerbitkan SP3 terhadap kasus Anda. Tanggapan Anda? Alhamdulillah, pertama saya ucapkan kepada Bapak Presiden, kepada Menko Polhukam, karena sudah membaca surat dari saya, terus kepada LPSK, MAKI, Mabes Polri, dan tim kuasa saya, serta dari LBH IKA UII yang telah berjuang untuk kebebasan saya. Dan pihak-pihak yang nggak bisa saya sebutin satu persatu, terutama keluarga saya, untuk mencari keadilan untuk saya. Baik. Sebenarnya kita juga pada sore hari ini masih mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian agar bisa untuk bersama-sama berdiskusi bersama kita pada sore hari ini. Namun sambil menunggu hal itu, saya ingin kembali menanyakan kepada Mbak Nur Hayati, kita flashback ke belakang ketika Anda ditetapkan sebagai tersangka, apakah penetapan itu datang dari pihak kepolisian atau dari kejaksaan? Dari kepolisian sendiri mengatakan kepada saya karena semua itu atas petunjuk dari Kajari, Pak. Atas petunjuk dari Kajari pada saat itu ya, Bu Nur Hayati? Betul. Baik, sebenarnya apa yang menjadi poin penetapan tersangka kepada Anda terkait peranan Anda di sana, Bu Nur Hayati? Peranan saya selama hampir 2 tahun itu sebenarnya sangat, saya sendiri juga dari waktu, tenaga, pikiran, semua saya terbuang di situ, Pak. Bahkan
untuk anak saya sendiri juga kadang saya kesampingkan. Saya pernah bilang ke anak saya, kakak, mama ini sering bolak-balik ke kepolisian, tapi bukan berarti mama ini salah. Mama mau menunjukkan, mau membuktikan kalau mama ini tidak seperti Pak Kuwu. Begitu. Baik, kemudian Mbak Nurhayati, ketika Anda mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka, apa reaksi Anda? Saya sempat shock. Saya juga nggak bisa ngebayangin. Saya serasa disambar petir di siang hari waktu itu. Saya juga sampai. Cuma saya waktu itu saya menahan nangis saat pihak polisi ngasih surat ke saya. Cuma saat sampai di rumah saya juga nggak bisa membendung rasa kecewa saya terhadap kepolisian. Sampai saya saya nggak bisa ngumpain dengan kata-kata waktu itu, Pak. Baik, ini sebenarnya penting diketahui oleh masyarakat. Artinya pada saat ini Anda mengkonfirmasi secara langsung bagaimana Anda mencoba untuk melaporkan kasus korupsi yang terjadi di desa Anda. Sebenarnya yang Anda ketahui bagaimana tindak korupsi yang selama ini Anda lihat dan Anda ketahui? Banyak yang kegiatan yang tidak direalisasikan sama Pak Kuwu. Jadi karena hati saya itu tidak terima hak-haknya masyarakat itu tidak direalisasikan. Jadi saya punya inisiatif baik lisan maupun tertulis saya sampaikan ke BPD gitu kan. Nah, saya tahu sendiri BPD menegur Pak Kuwu, tapi dengan gagahnya, dengan dengan arogansinya dia menjawab, saya Kuwunya, saya yang bertanggung jawab gitu kan. Dan berjalannya waktu karena memang banyak kegiatan yang tidak direalisasikan kembali, saya kembali lagi menyurati BPD, bagaimana ini Pak Kuwu semakin menjadi kata saya itu kan gitu. Dan atas dorongan dari saya, BPD melaporkan ke kepolisian. Baik, sudah berapa lama praktek korupsi ini terjadi, Mbak Nurhayati? 3 tahun, Pak. 3 tahun, artinya Anda sudah mengetahui sudah 3 tahun berjalan praktek ini dilakukan? Betul. Sudah berapa kali Anda mencoba melaporkan? Kalau secara lisan saya sudah sering kali, Pak. Cuman kalau untuk secara tertulis saya layangkan 2 kali kepada BPD. Kemana saja Anda mencoba melaporkan korupsi ini? Kalau untuk secara lisan saya dari kecamatan ke pendamping, ke pemerintah kabupaten, barangkali mereka itu kan bisa mengerem tindakan Kuwu yang semena-mena, yang tidak merealisasikan kegiatan-kegiatan yang ada di APBD. Cuman balik lagi mereka juga karena arogansinya Kuwu itu dia nggak mempan. Reaksi mereka ketika itu apa yang dikatakan kepada Mbak Nurhayati? Mereka hanya mengingat saya untuk setiap uang yang diminta sama Kuwu harus ada tanda bukti, harus ada dokumentasi gitu. Jadi semua uang yang diminta oleh Kuwu itu ada tanda buktinya, ada dokumentasinya. Kalau untuk tanda bukti dan dokumentasi siapa yang membuat? Apakah Mbak Nurhayati juga? Saya sama Kaurkasi, Pak. Oke, artinya setiap pengeluaran uang itu dimintakan kwitansinya dari Mbak Nurhayati? Betul. Namun Anda tidak ingin mengeluarkan karena Anda anggap ini pengeluaran uang yang tidak semestinya, begitu ya? Ya, karena awalnya Kuwu itu meminta uang itu untuk dengan dalih mau direalisasikan. Namun ternyata tidak terrealisasi. Betul. Oke, selain hal-hal yang tadi Anda sebutkan, praktek seperti apa lagi yang
bisa dikategorikan sebagai korupsi yang selama ini Anda lihat dari yang bersangkutan? Banyak sih ya Pak, nggak sampai saya juga nggak bisa sebutin satu persatu karena apalagi untuk terparah itu kan di tahun 2020 untuk kegiatan fisik itu semuanya tidak ada yang direalisasikan sama sekali. Bahkan di tahun 2020 juga saya itu berpikir bagaimana caranya uang bantuan untuk masjid itu agar selamat, uang bantuan untuk anak yatim itu selamat. Tapi lagi saya gagal karena keterbatasan saya sebagai anak buah gitu kan. Cuman saya hanya bisa menekan kepada BPD untuk mengerem kuwu. Cuman ya apa ya, mungkin karena arogansinya kuwu yang selalu, kalau bahasa kitanya tengah ada lauran gitu loh Pak. Gitu. Baik, ada berapa proyek yang Anda ketahui yang memang uangnya tidak digunakan semestinya? Kalau untuk di fisik banyak Pak, di pemberdayaan juga ada, di pembiayaan juga ada. Hampir semua kegiatan yang di APBD situ ada. Hampir setiap kegiatan termasuk tadi dana untuk anak yatim yang tadi Anda sebut? Betul. Berapa nilainya Mbak Nur Hayati? Kalau untuk anak yatim 15 juta, kalau untuk bantuan masjid itu 100 juta, BUMDes dua periode itu 80 juta, dan fisiknya itu banyak. Totalnya berapa Mbak Nur Hayati ya? Kalau hasil dari Riksus itu 818 juta sekian. 818 juta ini untuk 1 tahun saja atau selama 3 tahun? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun, baik. Mbak Nur Hayati, nanti saya gali lagi dari Anda, namun kita juga memiliki informasi terkait kasus Anda ini. Pemirsa, kasus hukum Nur Hayati yang ditetapkan sebagai tersangka usai melaporkan kasus korupsi di desanya menarik perhatian publik. Penyuluh anti korupsi menggelar sosialisasi agar warga tak takut melapor ke polisi jika menemukan kasus korupsi. Saya Nur Hayati, Kepala Keuangan Desa Citemu. Dukungan kepada Nur Hayati yang dijadikan tersangka oleh polisi setelah mengungkap kasus korupsi dana desa Citemu terus mengalir. Besarnya dukungan masyarakat kepada Nur Hayati kini membuahkan hasil dan status tersangka Nur Hayati tak akan dilanjutkan. Penyuluh anti korupsi meminta masyarakat tidak takut untuk melapor ke polisi jika menemukan kasus korupsi, terutama di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat, karena seluruh lapisan masyarakat berperan besar dalam pemberantasan korupsi. Ya, kita pada intinya hadir di tengah masyarakat Desa Citemu ingin menyampaikan bahwa apa yang dialami oleh saudari Nur Hayati ini sudah selesai, dan kita mengharapkan tidak ada lagi rasa traumatik, ketakutan bagi masyarakat untuk berani menyuarakan, membongkar apabila ada korupsi. Itu karena yang dialami Nur Hayati kemarin itu sangat melukai peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sehingga kita hari ini hadir ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat, tokoh masyarakat dan perangkat Desa Citemu agar tidak usah trauma lagi, tidak usah ketakutan lagi. Ke depan tidak ada lagi yang seperti ini, dan kita berharap Desa Citemu ini menjadi percontohan bagi Indonesia agar semua desa berani mengungkap korupsi. Keberanian Nur Hayati hingga akhirnya mendulang banyak dukungan diharapkan menjadi contoh kepada masyarakat agar berani mengungkap dan melaporkan berbagai kasus korupsi baik dari level bawah hingga skala besar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dengan Mbak Nur Hayati, pelapor kasus korupsi di Desa Citemu, Cirebon, tapi malah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. Mbak Nur Hayati, saya ingin bertanya, tadi kan kita melihat informasi bahwa dukungan terhadap tindakan Anda ini mengalir begitu deras, khususnya pasca video Anda ini viral di media sosial. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Saya juga tidak menyangka ya Pak, karena pas video itu viral, saya itu sedang diisolasi.
Jadi pas saya pulang dan isoman dan ternyata video tersebut viral kemana-mana, saya juga tidak tahu dan tidak mengira gitu. Baik, Anda tidak tahu bahwa video ini viral ya? Betul. Ketika Anda membuat video ini pertama kali, tujuan Anda apa? Sebenarnya tidak ada tujuan apa-apa ya, cuma waktu itu saya dalam kondisi kalut, di mana saya harus menghadap kepolisian karena berkas saya sudah P21, anak saya juga kebetulan waktu itu sedang sakit, jadi saya nggak tahu, hanya spontan gitu kan Pak, tindakan dari orang yang kalut gimana sih Pak? Cuma itu nggak ada maksud apa-apa itu. Baik. Selain keluarga, ketika Anda menghadapi kasus ini, siapa lagi yang mendukung Anda? PPDI Kabupaten Cirebon dan PPDI se-Indonesia juga bergulir memberikan dukungan kepada saya, dan semua lapisan masyarakat khususnya Desa Citemu itu mendukung saya gitu. Baik, Mbak Nur Hayati, mungkin terakhir pesan Anda ketika Anda melakukan katakanlah menyuarakan kebenaran begitu terkait kasus tindakan korupsi, apakah ini juga dicontoh oleh orang banyak, dan pesan Anda kepada masyarakat luas apa untuk turut andil dalam memberantas korupsi? Untuk kepada semuanya, jangan jadikan peristiwa yang saya alami ini sebagai momok biar mereka itu takut untuk mengungkap korupsi yang ada di wilayah masing-masing. Biarlah mimpi buruk ini hanya terjadi pada saya gitu kan. Tapi untuk masyarakat khususnya semuanya jangan takut untuk mengungkap semua korupsi-korupsi yang ada di wilayah masing-masing, dan kita berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan uang negara untuk masyarakat. Baik, berjuang bersama menyelamatkan uang negara untuk masyarakat. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Semoga nanti kasusnya juga bisa berjalan dengan baik dan berakhir baik tentunya untuk Anda. Terima kasih Mbak Nur Hayati sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Selamat sore.